Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua siswa-siswa sekalian? Nah, kali ini kita akan belajar lanjutan dari pembelajaran kita minggu lalu, yaitu KD 32 yang membahas materi limit fungsi aljabar menuju tak hingga ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana sifat-sifat limit tak hingga. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan limit fungsi aljabar menuju tak hingga dengan menggunakan sifat-sifat yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan bahwa untuk menentukan limit fungsi aljabar menuju tak hingga, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan tergantung dari soal atau limit yang kita temukan. Apakah bagaimana bentuknya, apakah bisa diselesaikan dengan metode 1, 2, atau 3. Jadi tergantung bagaimana bentuk limit itu. Ya. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan limit fungsi aljabar. Jadi di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu faktorisasi. Nah, biasanya metode faktorisasi ini mungkin kalian ada yang baru dengar bahwa limit tak hingga itu bisa diselesaikan dengan metode faktorisasi. Jadi metode faktorisasi ini digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi polinomial ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan polinomial ya, bentuk limit polinomial menuju tak hingga ya. Limit polinomial menuju tak hingga. Kalian tahu kan yang namanya polinomial suku banyak ya. Sebentar akan diberikan contohnya. Metode yang kedua adalah membagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Nah, di sini saya perlu jelaskan atau sampaikan bahwa ini sebenarnya ada beberapa versi. Ada yang menggunakan membagi dengan pangkat tertinggi penyebut, ada juga yang menggunakan membagi dengan pangkat tertinggi pembilang atau penyebut. Jadi dia lihat kedua-duanya, pembilang atau penyebut. Nah, kali ini saya ingin mengambil metode yang membagi dengan pangkat tertinggi dengan melihat pangkat tertinggi penyebutnya saja, ya. Jadi ini saya gunakan yang ini. Yang tahun lalu saya menggunakan metode yang satu, tapi saya kira ini lebih mudah. Yang ketiga adalah mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, kalau yang tadi metode faktorisasi ini digunakan untuk limit polinomial menuju tak hingga, maka yang cara kedua tadi ini membagi dengan pangkat tertinggi penyebut digunakan untuk bentuk pecahan ya. Biasanya bentuk fungsi rasional yang berbentuk A per B ya. Ya, jadi biasanya itu digunakan metode yang kedua ketika kita bertemu dengan bentuk fungsi rasional yang berbentuk pecahan itu ya. Oke. Kemudian metode yang ketiga ini mengalihkan dengan bentuk sekawan digunakan. Nah, kalau biasanya itu kalau dia bentuk akar ya, dia dalam bentuk akar. Nah, ketiga metode ini digunakan tergantung dari soalnya ya. Ya, tergantung dari soalnya yang mana metode yang cocok dengan soal yang kita temui. Tapi ada satu hal yang perlu kalian ingat baik-baik ya pada saat kita menyelesaikan limit fungsi aljabar menuju tak hingga, yaitu ini ya. Ingat ini. Limit X menuju tak hingga 1/X pangkat N sama dengan 0. Ini hanya salah satu sifat ya yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu.
Dan juga ingat juga sifat-sifat yang lain, karena akan kita gunakan, akan kita terapkan pada penentuan limit tahingga ini. Oke. Selanjutnya saya berikan contoh. Kita mulai dari cara pertama dulu ya. Cara pertama yaitu cara faktorisasi. Di sini saya punya soal, tentukan limit X menuju tahingga. Ini kan bentuk polinomial ya. Jelas ini pasti diselesaikan dengan faktorisasi. Kembali ke soal. Limit X menuju tahingga 2X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 5. Nah, caranya diselesaikan yaitu kita lihat dulu yang mana pangkat tertingginya. Ya, kelihatan jelas di sini bahwa variabel berpangkat tertinggi di sini adalah variabel yang berpangkat tertingginya itu adalah ini ya, X pangkat 4. Jadi patokan kita ini yang kita faktorkan. Kita faktorkan variabel yang berpangkat tertinggi. Apa maksudnya? Kita keluarkan ini X pangkat 4. Jadi hasilnya, coba kita keluarkan X pangkat 4. Apa artinya? Yang di dalam ini semua, di dalam kurung ini kita bagi dengan X pangkat 4. Coba 2X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 kan tinggal 2, ya kan? Terus X pangkat 3 ya, kalau tidak mau pusing ya, pastikan X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 berarti X pangkat 4 kan? Ditambah 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 ya, dikurang 5 per X pangkat 4 ya. Kalau tidak mau pusing ya seperti itu. 2X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 2 ya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 saya tulis lagi begini saja. 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 seperti ini. Min 5 dibagi X pangkat 4 berarti min 5 per X pangkat 4. Sekarang tinggal kita sederhanakan. Limit X menuju tahingga X pangkat 4 di dalam kurung 2. Ini sebenarnya bisa langsung ya, langsung dari sini langsung ke langkah ke sini bisa, kalau kalian sudah paham. X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 berarti kan tinggal 1/X ya kan? Ya kan sudah habis X pangkat 3 nya kan, berarti tinggal 1 ini di bawah X nya. Di sini 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 tinggal 3 nya. 4 dikurang 2 berarti X pangkat 2. Berarti tinggal X pangkat 2 di bawah. Nah ini tidak bisa lagi, 5 per X pangkat 4. Setelah itu, dengan menggunakan sifat limit, kita uraikan lagi. Limit X menuju tahingga X pangkat 4, kan ini perkalian, berarti bisa diuraikan menjadi kali limit X menuju tahingga 2 dikurang 1/X tambah 3 per X pangkat 2 dikurang 5 per X pangkat 4. Seperti ini ya hasilnya. Nah sekarang kita pakai sifat yang dipelajari pada pertemuan yang lalu ya. Ini kan ada sifat limit X menuju tahingga X pangkat 4, X pangkat N itu
limit X menuju ta hingga X pangkat N itu kan hasilnya adalah ta hingga. Jadi mau dia X pangkat 5, pangkat 10, kalau di sini menuju X menuju ta hingga tetap ta hingga. Sekarang yang ini limit 2 ya 2. Nah sekarang ini limit 1/X. Ada tadi saya bilang, ingat limit X menuju ta hingga 1/X pangkat N itu 1/X pangkat N itu hasilnya adalah 0. Jadi kalau kita ketemu begini hasilnya adalah 0. Ini juga ada 1/, ya, 1/X pangkat 2 juga ini bisa diganti dengan 0. Ini juga 5/X pangkat N juga ini ya, pangkat 4 ini juga 0. Hasilnya itu sama dengan ta hingga dikali 2. Ya, ta hingga kali 2 tetap ta hingga. Jadi seperti itu caranya kalau faktorisasi. Nah, kita melangkah ke soal kedua. Soal kedua, di sini saya punya soal limit X menuju ta hingga 5X pangkat 7 dikurang X pangkat 4 tambah 9. Maaf, ini saya perbaiki soalnya di sini menuju minus ya, minus ta hingga. Nah, lagi-lagi caranya kalau faktorisasi kita lihat pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 7. Berarti kita faktorkan variabel berpangkat tertingginya X pangkat 7. Berarti kita tulis limit X menuju minus ta hingga. Ini X pangkat 7 ya, X pangkat 5, X pangkat 7 dibagi X pangkat 7 tinggal 5. Kita langsung saja ya. X pangkat 4 dibagi X pangkat 7. Ini kalau tidak mengerti saya tulis saja begini, ya kan? X pangkat 4 dibagi X itu ya, karena X 7-nya. Kalau kalian keluar ke X pangkat 7 berarti yang di dalam dibagi X pangkat 7. 9/X pangkat 7. Ya. Nah, berarti ini hasilnya limit X menuju minus ta hingga X pangkat 7 di dalam ini kan habis ya, tinggal 5. Ini 1/X pangkat 3 ditambah 9/X pangkat 7. Kita pakai sifat limit X menuju minus ta hingga X pangkat 7 dikali limit X menuju minus ta hingga 5 dikurang 1/X pangkat 3 per 9X pangkat 7. Nah, kita gunakan lagi sifat limit minus ta hingga X pangkat 7. Ada sifat yang kalian sudah tulis. Saya lihatkan dulu ya. Seperti ini sifatnya. Limit X menuju minus ta hingga X pangkat N. Kalau dia N-nya itu adalah bilangan genap, maka hasilnya itu ta hingga. Kalau N-nya itu adalah bilangan ganjil, dia minus ta hingga. Nah, kita lihat di soal. Di sini limit X menuju minus ta hingga X pangkat 7. Ini minus ta hingga ya. Pangkatnya ganjil. Ingat, sifat ini hanya berlaku kalau untuk menuju minus ta hingga ya. Kalau limit X menuju minus ta hingga, pangkat kita, kalau dia menuju minus ta hingga, kita lihat pangkatnya ganjil atau genap. Karena ganjil hasilnya minus ta hingga. Ingat, hanya berlaku untuk minus X menuju minus ta hingga ya. Kalau X menuju ta hingga, tetap dia positif ta hingga. Kalau X menuju ta hingga ya. Ini genap ganjil itu tergantung menuju minus ta hingga saja, untuk X menuju ta hingga saja ini sifat berlaku ya. Sedangkan kalau limit X menuju ta hingga saja, X pangkat N tetap ta hingga nilainya. Sekali lagi, kenapa di sini minus ta hingga? Karena limit X menuju di sini menuju minus ta hingga X pangkat 7.
X pangkat 7 di sini, 7-nya ini ganjil, jadi dia minus tak hingga. Nah, di sini yang lain kita ganti dengan menggunakan sifat. Ini limit konstanta 5. Ini tetap ya. Limit X menuju minus tak hingga seper X pangkat N juga itu sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Jadi minus tak hingga dikali 5 itu sama dengan minus tak hingga. Oke, mudah-mudahan dipahami untuk cara faktorisasi ya. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar metode kedua, yaitu metode membagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Di sini saya punya soal ya, punya soal seperti ini. Nah, kita selesaikan satu per satu. Untuk soal pertama dulu. Karena di sini kita menggunakan metode dengan membagi dengan pangkat tertinggi penyebut, berarti kita harus memperhatikan pangkat tertingginya penyebutnya. Ya. Lihat. Jadi metode ini hanya untuk digunakan kalau dia berbentuk fungsi rasional yang berbentuk ini ya, pecahan begini ya. Ya. Nah, ini kita lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 2. Jadi, baik pangkat tertinggi penyebutnya adalah X pangkat 2. Jadi, semuanya kita bagi dengan X pangkat 2. Jadi, pembilang juga. Ini dibagi semua. X pangkat 2 ini juga ya, ini juga per dibawa juga ya. Jadi kita perhatikan pangkat tertinggi dari penyebut. Ini sangat mudah sebenarnya. Oke, hasilnya adalah sama dengan limit X menuju tak hingga 2X pangkat 2. X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 ini habis ya. Habis dibagi ya. Hasilnya adalah 2. 5X per X ya, habis 1X-nya tinggal 1X di bawah ya. X bagi X pangkat 2 kan tinggal X 1X di bawah. Berarti ini 5 per X. Ya, 2 kurang 1 kan 1 ya. Oke, ini berarti tetap 3 per X pangkat 2. Ini kan X pangkat 2 habis dibagi X pangkat 2 itu sama dengan 1. 7X dibagi X pangkat 2 habis 1X-nya, berarti tinggal 1X-nya yang ada di bawah. Dikurang 6 per X pangkat 2. Nah, setelah ini kita gunakan sifat limit X menuju tak hingga seper X pangkat N itu 0. Jadi ketika kita dapat bentuk seperti itu, seper X pangkat N ganti dengan 0. Oke. Ya. Berarti ini hasilnya adalah 2. Ya, kita substitusi ya. Limit X menuju tak hingga 5 per X itu sama dengan 0. Ya, ingat ya, seper X pangkat N itu sama dengan 0. Per X pangkat N itu sama dengan 0 ya. Kalau di limit tak hingga seper X pangkat N itu sama dengan 0. Kita tolong diingat. Jadi ini lagi per X pangkat 2 ya, ketemu lagi 0 juga. Ini juga di bawah 7 per X 0 juga. Ini juga hasilnya 0 juga. Berdasarkan sifat hasilnya adalah 2. Oke. Iya. Kalau mau cara cepatnya silahkan ikuti, ada lagi satu video yang saya kirim ya. Kemudian kita melangkah ke soal yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini tidak langsung dibagi dengan pangkat tertinggi, tapi kita sederhanakan dulu ya. Nah, sederhanakan dulu. Hasilnya adalah limit X menuju tak hingga
X ini kita kali X kali X, X kuadrat ya, seperti biasa kalian tahu ya, X kali 5 tambah 5X ya, min 4 kali X min 4X, min 4 kali 5 berarti min 20. Hasilnya di bawah ya, kita tulis tetap. Nah, di bawahnya adalah limit X menuju hingga, kita sederhanakan lagi, 5X kurang 4X itu sama dengan X per 20 per X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 7X dikurang 10. Nah, kita lihat lagi yang mana pangkat tertinggi dari penyebut. Ya, variabel berpangkat tertinggi dari penyebut ya. Ini kan variabel berpangkat tertingginya, maka semuanya kita bagi dengan X pangkat 3. Ini sama dengan limit X menuju hingga, berarti X pangkat 2 dibagi X pangkat 3, karena ini pangkat tertingginya. X pangkat 3 ya. Ditambah ya, saya percepat, saya kira semua mengerti. Bagi X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 tambah 7X per X pangkat 3 dikurang 10 per X pangkat 3. Oke, kita sederhanakan lagi seperti tadi di nomor 1. Ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 tinggal 1 per X ya. Ini X dibagi X pangkat 3 berarti di bawahnya tinggal X pangkat 2 dikurang 20 per X pangkat 3. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 itu 1. Ini 5X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 berarti tinggal 5 per X ditambah 7X dibagi X pangkat 3 berarti 7 per X pangkat 2 dikurang 10 per X pangkat 3. Nah, kita sudah bisa selesaikan, cari hasilnya langsung, kita substitusi. Nah, limit X menuju hingga 1 per X lagi, ketemu lagi, ganti lagi 0. Ini juga diganti lagi 0 karena 1 per X pangkat N ya. Ini juga mengandung 1 per X pangkat N, ganti lagi dengan 0 per di bawah nya 1. Ini juga ada per X nya, ganti 0. Ini juga ada per X pangkat 2, ganti 0. Ini juga ganti 0. Hasilnya adalah 0 bagi 1 sama dengan 0. Itu ya, untuk soal kedua. Nah, sekarang saya ingin kalian bisa mengerjakan soal nomor 3 dan 4. Oh, ayo dikerja. Saya tunggu jawaban kalian. Ya, siapa yang bisa mengerjakan soal nomor 3 dan 4? Oke, ini soal terakhir ya sebelum saya tutup. Nah, di sini soalnya limit X menuju hingga ini ada yang berbentuk akar. Nah, ini juga bisa diselesaikan dengan membagi dengan variabel pangkat tertinggi penyebut, tapi hati-hati. Ya. Perhatikan pangkat tertinggi penyebut di sini, ini kan dalam bentuk akar ya. Ini dalam bentuk akar. Mungkin langsung kalau kita spontan langsung lihat, kalau ditanya berapa pangkat tertinggi dari penyebut dari soal ini, dari penyebut pada soal ini, pasti spontan kita jawab X pangkat 2, tapi hati-hati. Bukan X pangkat 2, variabel berpangkat tertingginya bukan X pangkat 2. Tapi itu sama dengan ya, akar X pangkat 2 itu kan sama dengan X pangkat 1. Oke? Jadi ini memang kelihatan ya pangkat tertinggi X pangkat 2, tapi ini kan dalam bentuk akar. Jadi, nah sebentar kita tidak membagi dengan X pangkat 2, tetapi tetap dibagi dengan X pangkat 1. Karena akar X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 1. Oke? Berarti soal ini kita bagi dengan pangkat X berpangkat 1. 4 ini kita bagi X, ini kita bagi X, penyebutnya juga begitu ya.
Nah, 3x pangkat 2 ini karena kita dalam bentuk akar sebenarnya dibagi x, tapi karena dalam bentuk akar berubahlah menjadi x pangkat 2. Ini juga ya akar kuadrat ini ya, karena akar kuadrat kita bagi dengan x pangkat 2 berubah. Nah, akar x pangkat 2 itu sama dengan x pangkat 1. Karena ini dalam bentuk akar berarti penyebutnya bukan dibagi x ya, tapi dibagi x pangkat 2. Nah, ini sebenarnya ini pangkat 1, tapi karena dalam akar jadi x pangkat 2. Juga seper x pangkat 2. Nah, hasilnya sama dengan limit x menuju t hingga 4x bagi x itu 4 dikurang 5 per x sama dengan ini akar 3x pangkat 2 bagi x sama dengan 3. X bagi x pangkat 2 itu seper x, ini seper x pangkat 2. Oke? Ya, seperti tadi lah soal sebelumnya. Nah, sekarang kita tinggal mensubstitusi. Ini hasilnya 4 min 5 per x. Ingat mengandung seper x pangkat n, itu artinya diganti 0. Kemudian ini 3, ingat seper x lagi, berarti kita ganti lagi dengan 0. Ini seper x pangkat n, kita lagi ganti 0, berarti hasilnya adalah 4 per akar 3. Nah, 4 per akar 3 ini 4 per akar 3 ini kan belum rasional ya, kita rasionalkan dulu. Kali sekawannya akar 3 per akar 3 berarti 4 akar 3 per akar 3 kali akar 3 ya, 3 ya. Nah, inilah hasilnya. Oke. Selamat belajar dan jangan lupa ya kerja latihannya yang tadi bagian C dan D. Mudah-mudahan kalian bisa bukan C dan D ya. Ini berarti saya ganti nih nomor 5 ini ya. Bukan bagian C dan D, tapi bagian nomor 3 dan 4 yang tadi, yang sebelum soal ini. Tolong bekerja ya sebagai latihan. Oke. Assalamualaikum.